Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, Shalom. Semoga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari dalam keadaan sehat. Sekarang ini agak banyak orang yang kurang sehat ya. Semoga kita tetap menjaga kesehatan, supaya kita boleh sama-sama merayakan terus perayaan-perayaan suci yang akan menjadi bekal kita dalam kehidupan rohani kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kehadiran Yesus di tengah-tengah umat manusia itu sungguh-sungguh mengagumkan. Yesus mewartakan pertobatan, Ia datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya diselamatkan. Ia mentahirkan orang-orang sakit. Ia mengalahkan kuasa-kuasa jahat yang membelenggu manusia. Di mana saja Yesus mengajar, selalu banyak orang datang untuk mendengar dan menyaksikan sendiri karya-karya yang dibuat oleh Yesus. Lebih dari seorang komunikator yang unggul itu, Yesus berhasil bukan hanya menyampaikan pesan Injil kepada banyak orang, tetapi Yesus itu berhasil mengubah hati banyak orang. Mengubah hati banyak orang, mempertobatkannya, dan membimbing mereka pada hidup yang kekal. Injil hari ini memberikan kesaksian kepada kita bahwa Yesus itu mengajar dengan penuh kuasa. Lalu dibandingkan sedikit dengan berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran Yesus yang penuh kuasa itu bukanlah diukur dari bagaimana Yesus berkata-kata semata. Tidak diukur dari pilihan-pilihan kata yang dipakai oleh Yesus. Sebab dalam beberapa kesempatan, Yesus mengajar orang banyak dengan begitu keras dan tegas. Yesus menegur mereka, Yesus mengatakan sesuatu yang barangkali bisa menyinggung mereka, menyakitkan hati mereka. Bahkan Yesus mengecam mereka. Tetapi menarik para saudara-saudari, semua itu disabdakan Yesus karena Yesus mewartakan kebenaran. Yaitu kebenaran tentang kerajaan surga dan kebenaran tentang dosa. Karena banyak orang pada zaman itu juga tidak mengerti sungguh mana dosa, mana hidup yang harus diraih ketika orang diselamatkan dari dosa. Karena Yesus itu datang untuk mewartakan kebenaran, saudara-saudari, Yesus tidak membenci orang berdosa. Yesus tidak menolak orang-orang yang melakukan kesalahan. Orang yang berbuat jahat sekalipun. Yesus hanya menolak dosa. Yesus menerima orang-orang yang berdosa, tetapi Yesus menolak dosa. Ketika banyak orang menyingkirkan orang-orang yang berdosa, menyingkirkan mereka yang sakit kusta dari kehidupan sosial, Yesus datang untuk menyambut mereka. Sebab bagi Yesus yang penting adalah menyelamatkan orang itu dari dosa-dosanya dan menerima orang itu supaya dapat diselamatkan, dipulihkan dari dosa-dosanya. Saudara-saudari, pengajaran Yesus penuh kuasa itu menjadi tema refleksi yang sering sekali banyak dibicarakan oleh umat beriman dan penting sekali untuk kita. Pengajaran Yesus yang penuh kuasa itu adalah pertama-tama pengajaran yang disertai dengan cintanya kepada umat beriman. Dalam pengajarannya, Yesus lebih mengedepankan hati yang penuh belas kasih daripada hati yang penuh dengan penghakiman. Dalam banyak peristiwa, hati sedemikian ini telah mengubah hati banyak orang. Mengubah hati banyak orang, mempertobatkan mereka dan menyelamatkan mereka. Pengajaran Yesus yang sedemikian ini
menaklukkan kuasa-kuasa jahat. Kalau kita membaca dalam Injil hari ini Bapak Ibu dikatakan, Yesus itu mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Roh jahat itu tidak dapat bertahan di hadapan Yesus. Roh jahat hanya dapat berdiam di dalam hati yang penuh dengan kebencian, dendam, dan amarah. Saudara-saudari, mari kita waspada, karena hati kita ini rentan sekali pada amarah, kebencian, dan dendam. Dan ketika itu ada, ini adalah pada saat itu kita telah memberi ruang bagi roh jahat untuk mengambil alih kehidupan kita, untuk mengendalikan seluruh diri kita. Kalau secara medis barangkali itu bisa sudah jelas mendatangkan sakit penyakit bagi tubuh kita. Tapi secara spiritual para saudara-saudari, itu adalah wadah yang nyaman bagi roh jahat untuk mengendalikan hidup umat beriman. Maka setiap kali kita melihat karya-karya Yesus mengusir roh jahat dari orang-orang yang kerasukan itu, selalu yang pertama-tama yang dibuat oleh Yesus adalah menenangkan orang itu. Membuat orang itu tenang, lalu si jahat akan keluar dari orang itu. Saudara-saudari, roh jahat itu pemecah belah. Roh jahat itu membuat orang hidup dalam kebencian, amarah, dan dendam. Dan dari situlah dia akan dapat menggiring orang itu, membawa orang itu pada jalan yang jauh dari Tuhan. Maka Yesus pertama-tama datang untuk membawa rasa damai di hati, rasa dipulihkan hatinya. Maka itulah penyembuhan yang paling sempurna yang dibuat oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, murid-murid Yesus ialah mereka yang mengajar dengan penuh kuasa. Siapa yang akan menjadi murid-murid seperti ini? Bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Semua kita di sini adalah pengajar-pengajar yang seharusnya penuh kuasa, yang dipanggil untuk mengajar dengan penuh kuasa. Lewat sakramen perkawinan, Anda sebagai suami istri adalah juga pengajar-pengajar yang penuh kuasa bagi keluarga. Anda juga pengajar-pengajar yang penuh kuasa di tengah komunitas di mana Anda terlibat di dalamnya. Kami pengajar-pengajar juga lewat sakramen imamat yang kami terima. Semua kita para saudara-saudari adalah pengajar-pengajar penuh kuasa. Anda rekan-rekan muda adalah juga pengajar-pengajar yang penuh kuasa. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama ialah mari kita menjadikan sabda Tuhan itu sebagai asupan utama rohani kita. Jiwa kita ini tidak akan dapat bertumbuh tanpa asupan spiritual dari sabdanya Tuhan. Kita perlu membangun habitus yang baru dengan sesering mungkin mengakrabkan diri kita dengan sabdanya Tuhan. Membaca, merenung, berefleksi, dan berdoa dari sabdanya Tuhan. Sekarang para saudara-saudari, saya yakin Anda juga sudah punya akses yang lebih mudah untuk dekat dengan sabda Tuhan. Anda punya kesempatan juga, Anda juga punya kerinduan. Saya melihat para saudara-saudari di tengah-tengah situasi modern di zaman ini, ternyata seiring meningkatnya atau canggihnya teknologi itu, semakin tingginya kesibukan umat manusia, ternyata orang-orang zaman modern itu semakin besar kerinduan dalam hatinya untuk mencari Tuhan. Ada kerinduan Bapak Ibu. Dan itu saya kira adalah langkah awal bagi kita, langkah yang baik bagi kita, wadah yang baik bagi kita untuk semakin menggarami hati kita ini, menyuburkan hati kita ini dengan sabdanya Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita selalu menyadari kuasa Roh Kudus dalam diri kita yang kita terima dari lewat sakramen-sakramen yang suci.
Saudara-saudari, ketika Yesus melakukan karya-karya yang mengagumkan itu, Yesus bukanlah pertama-tama mengintensikan membuat sesuatu untuk menyenangkan hati banyak orang. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, bukan itu intensi pertama yang dibuat oleh Yesus. Bukan mujizat-mujizat itu yang menjadi orientasi tujuan dari karya-karyanya Yesus. Tetapi supaya orang percaya kepada Yesus dan hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah para saudara-saudari yang juga telah kita terima dalam gereja. Maka kita perlu menyadari roh itu. Roh Kudus itu dalam hati kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan bukan lagi kita pelaku utamanya, tetapi Roh Kudus yang melakukannya. Kalau roh itu yang berkarya para saudara-saudari, Anda dapat melakukan sesuatu yang lebih dari kapasitas Anda sebagai manusia. Saya dapat berkarya melakukan sesuatu yang menjangkau sedemikian banyak orang, bila roh yang mengambil alih dari karya-karya kita. Lalu yang terakhir para saudara-saudari, mari kita selalu merenungkan panggilan utama kita. Bahwa kita dipanggil oleh Yesus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau semangat ini ada dalam hati kita, maka kita akan menjadi pengajar-pengajar yang penuh kuasa, baik di tengah keluarga kita, komunitas, gereja, dan masyarakat kita. Tuhan memberkati.